Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Maulana Investasi. Maulana. Gak punya duit, jangan nyolong. Duit dikit jangan bohong. Banyak duit, jangan sombong. Jangan sombong. Oke. Untuk yang pertama, kita mau minta maaf dulu. Ayam. Lanjut. Yang pertama kita mau minta maaf dulu. Untuk sebelumnya. Maaf ya. Jadi bulan kemarin kita nggak take video. Gara-gara waktu ya Gi. Waktu yang agak susah nih buat dicari. Karena kita masing-masing kerja. Jadi baru ketemunya ya sekarang gitu. Betul. Terus juga gue mau konfirmasi. Untuk beberapa bulan ke depan. Kita juga untuk di modal kayaknya agak kita tahan dulu di dunia saham. Karena ada beberapa keperluan yang kita harus selesaikan. Mungkin di bulan Januari baru mulai agresif. Insya Allah. Insya Allah doain aja. Next, Agi mungkin mau nyampaikan sesuatu. Ya. Kalau untuk yang masih pada takut di investasi di IHSG, di 13 Juli lalu di video kita bahas saham ASI ya. Yang di video itu pesimis gitu karena rugi gitu. Ya. Dan pada saat itu di 13 Juli ASI itu di harga 4.470 dan di 20 September sekarang udah di 5.725. Ada kenaikan 28% secara capital gain. Itu di ASI ya, belum di saham yang lain. Belum di saham yang lain. Dan kalau untuk takut nanti ini kan sekarang lagi all time high IHSG kan lagi di 8 ribuan kan. Ya benar. Jadi dari video sebelumnya IHSG itu di angka 7.000, kalau nggak salah 7.000 lagi 7.000. Spesifiknya saya sorry gue buka dulu. Pas bulan lalu ya? Pas bulan lalu di bulan Juli 7.047 rupiah. Kalau sekarang di angka 8.051 rupiah. Wow. Lumayan loh. All time high-nya ya. Iya. Makanya kan ntar kan pada takut gitu kan. Oh ini lagi tinggi-tingginya nih, harusnya jangan masuk gitu. Ya. Kalau kita lihat dari zaman Hokage ke-6 di tahun 2004 kan. Ya. Harganya itu kan masih 1.000 ya. 1.000 dan karena di Hokage ke-6 itu 2 periode jadi kira-kira 10 tahun. Dari harga 1.000 itu ke 2014 itu di 5.226. Ada kenaikan 422%. Itu total ya 10 tahun ya? Iya. 422% itu gila sih buat gua. Kalau untuk dihitung dari 2004 sampai 2009 berapa kira-kira itu? 2004 5 tahun pertama itu udah ada kenaikan 153%. Karena dari harga 1.000 ke 2.534. Wah, gokil sih. Nah, kalau untuk di zaman Hokage ke-7 itu berapa? Ya ada kenaikan, tapi ya lumayan naik gitu. Enggak terlalu signifikan. Jadi dari tahun 2014 karena ini kan dia 2 periode juga, kira-kira 10 tahun kan. Dari 2014 ke 2024 terakhir, 2014-nya itu di 5.226 dan 2024 di 7.408. Ada kenaikan 41,75%. Nggak terlalu signifikan ya? Nggak terlalu signifikan. Dan gue juga dapat kabar dan juga gue kemarin baca beritanya. Di bulan ini kita ada pergantian Menteri Keuangan ya? Yang SPG World Bank? Oh itu jangan. Bukan. Itu Pak siapa lagi kalau boleh tahu mungkin? Pak Pur. Itu dengan digantikan oleh Pak Pur. Ya kayaknya cara ininya taktiknya dia tuh percepatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu. Ya gue sukanya itu. Kayak di zaman Hokage ke-6 Dam. Ya kan bener, banyak stimulus ya. Banyak stimulus waktu itu di tahun-tahun itu. Salah satunya apa Gi? Ya ada BLT Melon. Terus juga ini Gi, subsidi BBM bener gak sih? Subsidi BBM, threshold UMKM, jadi 4,8 miliar itu pun sampai sekarang belum diupdate. Tapi udah diperpanjang sama gitu. Jadi suatu nilai plus untuk UMKM ya? Iya, dan PPN pun lagi kemungkinan nggak akan dinaikkan lagi. Ya. Karena mudah-mudahan. Karena untuk growth ekonominya lebih cepat. Salah satunya ya musuhnya pengusaha ya pajak sih. Musuhnya UMKM juga. Kita doakan Menteri Keuangan yang sekarang semoga lebih baik buat kedepannya. Amin. Semoga IHSG yaitu kemana lagi? To the moon. Dan kemarin kita juga sempat nyenggol satu tokoh yang menginspirasi kita berdua. Siapa Gi? Ronald Read. Nah kita tuh bahasa Sukabumi. Ya bukan. Ciamis. Nah, bercanda itu
salah satu tokoh yang gue tahu ya itu dia ada di Vermont. Kayaknya sih di sebuah desa kecil ya. Iya. Ya sih di Amerika Serikat. Dia seorang pekerja pengisian bahan bakar atau SPBU lah, dan dia juga petugas kebersihan. Kenapa kita terinspirasi dari dia? Dia punya 95 emiten lah, atau 95 saham. Diversifikasi banget ya. Banget sih. Terus di akhir hayatnya itu di tahun 2014, dia meninggalkan 8 juta dolar. 2014. Kalau dibeliin bubur bisa berenang. Berenang kita. Itu satu kabupaten kayaknya. Itu bukan berenang lagi dengan bubur itu. Dan kalau misalkan Ronald Read, itu dia metodenya apa sih? Kayak misalkan mau belinya tuh, dia dengan dia caranya gimana gitu? Salah satunya yang gue suka yaitu buy and hold. Buy and hold. Jadi beli dan udah tahan aja, nggak usah dijual-jual. Ya, dia mainnya long term. Gitu loh. Terus juga strateginya ya dia mencari saham-saham yang dia tahu aja. Gitu loh. Jadi nggak sembarangan beli kayak gitu. Bukan saham gorengan juga ya? Bukan saham gorengan juga. Karena keluarganya juga baru tahu ya? Baru tahu saat beliau meninggal. Karena dia benar-benar hidup sederhana banget ya. Mungkin frugal living mungkin ya. Ya. Mungkin. Jadi hidup sederhana ya, mungkin dia beli ya seperlunya aja gitu loh. Bedanya mungkin sama kita publis aja sih kayak gini. Kalau beliau kan ya udah didiemin aja, nggak ada yang tahu. Sampai bahkan pas krisis 2008 ya di Lehman Brothers ya. Nggak terlalu terdampak, padahal dia kayaknya punya. Ada salah satu saham yang berdampak dari Lehman Brothers. Ya kenapa dia nggak terdampak sih? Karena dia punya 95 emiten balik lagi. Wow. Jadi kalau salah satu terdampak gitu loh, dia masih ada backingannya atau masih ada backupan saham-saham lain. Ya anggap dividen itu sebagai uang kontrakan. Kita punya 95 pintu, ada satu pintu yang rusak. Gitu loh. Yang nggak bisa ini lagi. Nggak bisa beroperasi lagi. Masih ada 94 yang bayar kontrakan. Itu. Gila. Salah satu contohnya ya perumpamaan. Nah kita terinspirasi ya dari beliau ini ya, dari Bapak Ronald Read ini. Kita mencoba menjadi dia gitu loh. Dan bedanya sama opah Warren Buffett, kalau Warren Buffett kan menghimpun dana ya. Ya. Kalau dia tuh benar-benar sendiri aja gitu ya. Lone wolf. Oh, gila. Orang nggak tahu, anjir gue punya duit segini gitu. Kaget gitu loh. Oke. Mungkin cukup sekian dokumentasi kita bulan ini. Ya selanjutnya nanti di bulan-bulan selanjutnya insya Allah kita akan tag video lagi untuk update portfolio dan muka kita yang nggak terlalu bagus ini. Kurang dipoles ini. Ya pokoknya kita semua jaga-jaga kesehatan, jangan lupa tetap untuk mikirin jangka depan gitu kan. Masa depan. Kalau ada kata-kata yang salah dari kita minta maaf. Ya. Thank you.